Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi, yaitu sekaligus sebagai penyemangat dari teman-teman yang tidak lulus P3K Guru tahap 2. Nah, di sini menurut analisa kami setidaknya ada 4 solusi bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi P3K Guru tahap 2. Baik itu yang tidak lulus dikarenakan memang kita tidak lulus passing grade, atau mungkin juga kita tidak lulus dikarenakan kita itu kalah perankingan. Nah, untuk yang poin kedua, ini sebenarnya kita sudah lulus passing grade namun kita kalah perankingan, artinya itu ada peserta lain yang mendapatkan nilai di atas kita. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, salah satu solusi dari teman-teman yang tidak lulus di P3K tahap 2, ini adalah kita dengan cara mengajukan sanggah teman-teman. Yang mana untuk mengajukan sanggah ini diperuntukkan bagi teman-teman yang tidak lulus, entah itu karena kalah perankingan atau juga tidak lulus passing grade. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengajukan sanggah ini jadwalnya sudah ditentukan ya untuk P3K Guru tahap 2, yang mana di sini masa sanggah itu mulai tanggal 22 sampai 24 Desember tahun 2021. Ya, mana di sini untuk mengajukan sanggah ini kita cukup login ke akun SSCASN kita. Kemudian di sini ada tombol berwarna kuning. Ini kita bisa klik ajukan sanggah. Nah, ini adalah merupakan salah satu solusi yang pertama bagi teman-teman yang tidak lulus di P3K Guru tahap 1. Siapa tahu di sini kita tidak lulus itu dikarenakan ada afirmasi yang tidak terhitung, atau mungkin nilai yang kita peroleh ketika selesai mengerjakan cat UNBK, atau yang ditempel oleh proktor yang ada di depan papan pengumuman tempat uji kompetensi itu tidak sesuai dengan hasil prasanggah kita. Jika terjadi hal seperti itu, maka kita bisa mengecek hasil rekapitulasi per kabupaten kota sesuai dengan formasi yang kita lamar, maka kita bisa mengajukan sanggah teman-teman. Jadi salah satu solusinya ini adalah kita mengajukan sanggah dengan cara mengisi form sanggah ini. Kalau misalkan kita berhasil mengajukan sanggah, nah di sini kita nanti bisa mengalahkan ya untuk nilai kita terhadap teman-teman yang lolos di tahap 1 sesuai dalam satu peta persaingan kita, maka kita akan lulus di P3K tahap 2. Cara kedua atau solusi kedua bagi teman-teman yang tidak lulus P3K tahap 2 setelah mengajukan sanggah, jika tidak berhasil, maka di sini teman-teman kita masih bisa ikut tes P3K Guru yang tahap 3. Nah, terkait tentang kapan untuk jadwal P3K Guru tahap 3, ini baru saja kami tanyakan ke admin Kemdikbudristek. Jawabannya belum ada jadwal sampai sekarang. Namun nanti kita diminta untuk pantau akun SSCASN kita dan juga guru-p3k.kemdikbud.go.id. Terkait tentang kepastian untuk jadwal P3K tahap 3. Nah, di sini ketika kita login ke akun SSCASN, di sini sudah ada tampilan untuk memilih formasi P3K Guru di tahap 3. Nah, ini teman-teman, namun sampai saat ini pemilihan formasi tahap 3 ini belum dapat dilakukan. Mengapa demikian? Dikarenakan saat ini kita masih dalam masa-masa yaitu seleksi P3K Guru tahap 2 ya. Yang mana untuk di sini adalah nanti jawab sanggah, kemudian nanti untuk pengumuman finalnya pasca sanggah 2 ini adalah tanggal 31 Desember 2021. Nah, nanti kita bisa memantau untuk jadwal pemilihan formasi tahap 3 ini setelah kita dari 31 Desember teman-teman. Artinya nanti akan dilaksanakan di tahun 2022 ya. Jadi teman-teman masih ada banyak peluang untuk kita lolos P3K. Kalau misalkan kita pantau pada tahapan seleksi P3K Guru 2021, maka di sini untuk tes 3 ini kemudahannya ini adalah kita bisa melamar, yaitu ini teman-teman, seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Artinya kita bebas memilih formasi yang ada di seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi di seluruh Indonesia teman-teman. Nah, di sini kita nggak lulus tahap 2, nggak usah khawatir, kita bisa ikut tes tahap ketiga dengan cara kita memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai sertif dan atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan.
Kemudian nanti dari nilai tes tahap 1, nilai tes tahap 2, dan tes tahap 3 ini nanti asalkan lolos passing grade dan memilih satuan pendidikan yang sama, ini nanti kita masih bisa dipakai ya untuk tesnya, hasilnya. Maka nanti akan diambil nilai yang tertinggi dari P1, P2 maupun P3 teman-teman. Nah selanjutnya untuk solusi yang ketiga ini adalah gini teman-teman, jika kita memang tidak lolos lagi ya di tes tahap 3 karena kalah perankingan, maka di sini masih ada poin yang ke C, yaitu solusi yang ketiga, yaitu kita menunggu optimalisasi formasi. Nah terkait tentang optimalisasi formasi, di sini kalau misalkan kita pantau pada alur sistem seleksi P3K Guru tahun 2021, maka di sini setelah ujian seleksi tahap 3 ini nanti akan dilakukan pengolahan nilai. Nah di sini nanti baik itu yang tidak lolos teman-teman, ini nanti akan masuk pada bagian yaitu optimalisasi formasi. Nah yang dimaksud dengan optimalisasi formasi ini adalah yaitu pengisian formasi kosong ya, pengisian formasi kosong, yaitu setelah tes ketiga formasi yang masih belum terisi ini dapat dilakukan optimalisasi formasi, pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong ini dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemdikbud. Nah ini adalah solusi yang ketiga teman-teman bagi kita yang tidak lolos di seleksi P3K Guru tahap 2. Selanjutnya untuk yang bagian keempat ini adalah ini teman-teman, yaitu kita bisa ikut seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa nanti di tahun 2022 akan dibuka kembali yaitu seleksi P3K Guru, yang mana untuk formasinya ini jauh lebih besar daripada tahun ini. Informasi tersebut dapat kita ketahui dari surat terbaru dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 13 Desember tahun 2021 terkait perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Nah di sini kalau misalkan kita cermati, di sini untuk perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 ini ada sebanyak 758.018 orang teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa melihat, nah di sini untuk formasi P3K Guru yang tahun 2021 yang diumumkan ini dilaksanakan seleksinya pada tahun ini sebanyak 507.848 orang. Nah di sini untuk tahun 2022 itu ada 758.018 orang. Nah sampai saat ini sudah diajukan formasinya dari masing-masing instansi dan juga daerah. Ini sudah diajukan teman-teman ke Kemenpan RB. Nah kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui formasinya berapa untuk di kabupaten, kota, atau provinsi teman-teman, silahkan simak video yang ada di deskripsi, sudah saya sediakan tentang cara cek atau cara mengetahui jumlah formasi yang ada di kabupaten, kota, atau provinsi di seluruh Indonesia. Demikian sobat semuanya terkait tentang 4 solusi bagi teman-teman yang tidak lulus P3K tahap 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.